Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera, sukacita bagi kita semua, para kekasih yang setia mengikuti Victorious Devotion. Haleluya, kita berjumpa kembali hari ini dalam anugerahnya, dalam kasihnya. Dan mari sebentar kita mau baca firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersyukur pada Tuhan yang sungguh setia. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Kami boleh terus bernafas dengan baik, kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk semua kepercayaan Tuhan. Dan kami percaya seperti kata firman-Mu, kami pun akan mengalami suatu yang baru hari ini bersama dengan Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan siapkan, kami dengan penuh sukacita mau menyambutnya. Untuk itu sebelumnya lebih dahulu kami mau duduk, baca firman dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu berbicara dan firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, lanjut terus Bapak Ibu, jalan terus, gaskan untuk kita terus increase in Christ. Dan salah satu caranya adalah terus kita mengalami pertumbuhan ya di dalam perkataan Kristus, bertumbuh dalam firman Allah Bapak Ibu. Dan ini sangat penting, kita nggak mungkin bertumbuh tanpa makan, ya kan? Kita nggak mungkin bertumbuh Bapak Ibu, kita nggak mungkin meningkat tubuh kita, jasmaninya begitu. Begitu juga rohani, kalau kita mau mengalami peningkatan di dalam Kristus, Kristus semakin bertambah dalam hidup kita, kita juga pasti harus membuka diri untuk Kristus hadir dalam hidup kita. Kristus mewarnai pikiran-pikiran kita dan hati kita, memenuhi kita dengan kehendaknya, kerinduannya, isi hatinya. Yaitu tentang lewat apa? Ya lewat firman Tuhan tentunya. Ya, dan tema hari ini adalah manfaat firman Tuhan. Ya, dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap sabda yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, dan sabda yang keluar dari mulutnya Allah, firman Allah itu sangat ajaib, sangat luar biasa, dan sangat bermanfaat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, sangat gamblang dan jelas sekali apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ini Bapak Ibu. Firman Tuhan itu bukan sembarangan, bukan satu kata-kata yang tidak memiliki arti, kata-kata kosong, tetapi firman Tuhan itu adalah benar-benar perkataan Allah sendiri Bapak Ibu. Ya, yang diilhamkan oleh Allah. Jadi memang ada penulis-penulis kitab ya Bapak Ibu, tapi bukan mereka, bukan ide mereka, bukan pengetahuan mereka, tetapi Allah lah yang menyatakannya kepada mereka untuk menuliskannya Bapak Ibu. Jadi perkataan-perkataan itu yang sudah dikanonkan, yang menjadi firman Allah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Diilhamkan oleh Allah sendiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, kata diilhamkan di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah theopneustos Bapak Ibu. Jadi berarti dinafaskan oleh Allah, dinafaskan, dihembuskan, dialirkan oleh Allah sendiri Bapak Ibu kepada para penulis kitab
bukan hanya, sekali lagi, bukan berasal dari sang penulis, tidak, tetapi itu memang berasal dari Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi adalah sesuatu yang luar biasa, menunjukkan bahwa firman Allah itu memiliki otoritas ilahi, bahwa Allah lah yang berfirman, Allah lah yang berkata-kata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ini sungguh luar biasa. Mari kita sangat menghargai dan menghormati setiap firman Allah, karena itu adalah perkataan Allah sendiri yang memiliki satu kuasa, otoritas di dalamnya. Ya, bukan seperti kosong aja begitu. Dan kita tahu Yesus dalam pelayanannya, Bapak Ibu, di dalam dunia ini, dia nyata tuh berkali orang-orang melihat dan orang-orang merasakan bahwa perkataan yang disampaikan Sang Mesias itu bukan perkataan kosong, tetapi sesuatu yang luar biasa. Salah satunya di dalam satu kisahnya itu di dalam Lukas 4 di ayat 31 mulai. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Ya, penuh kuasa Bapak Ibu, penuh kuasa yang luar biasa. Dan di ayat yang lain di bawahnya itu, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Itu di ayat 36. Ya, begitu luar biasa, begitu dahsyat perkataan. Dan firman Allah itu memang sungguh, itu kalau kita terima dengan keterbukaan, lalu kita merenungkannya, kita melakukannya, itu akan sangat berdampak dalam kehidupan kita. Itu sangat bermanfaat, itu sangat menolong kita. Itu akan menjadi jawaban, itu akan menjadi pertolongan, itu akan menjadi satu mujizat dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dia akan menolong kita, mengajar kita tentang kebenaran dan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Itu firman. Untuk kita hidup benar dan berkenan kepada Allah. Untuk juga firman Tuhan itu berfungsi untuk apa manfaatnya? Menegur kita. Kalau kita salah, gak benar, kita baca firman, firman itu menegur kita. Untuk kita mengaku, oh iya ya, saya salah ya, gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan kebenaran itu, untuk memperbaiki, sehingga akhirnya bisa diperbaiki yang salah itu. Sehingga hal yang berikutnya dalam hidup kita, kita bisa perbaiki. Tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak melakukan dosa yang sama, berubah. Kenapa? Karena kita mendengar firman yang menegur kita, menyatakan kesalahan kita, dan hati kita mau diajar, mau dibentuk, dan kita mau berubah. Sehingga kita berubah, akhirnya kita makin baik, kelakuan kita makin baik, kata-kata kita makin baik, dan yang terakhir mendidik kita dalam kebenaran. Ya, dididik terus dari hari ke hari. Dengar Victorious Devotion setiap hari, baca firman atau renungan juga yang lain dari YouTube, dengar khotbah. Itu semuanya buat apa kalau nggak ada artinya dalam hidup kita? Seharusnya itu merupakan satu didikan, pendidikan dalam hidup kita untuk membentuk kita, menjadikan kita murid sejati seperti Kristus. Itu yang seharusnya terjadi. Dan kalau ini terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, firman itu mengajar kita, memperbaiki, menyatakan kesalahan, lalu kita perbaiki kelakuan kita, dan kita terus dididik hidup dalam kebenaran. Itu ada dalam hidup kita, itu menolong kita. Firman Tuhan katakan, dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Akhirnya semuanya itu menjadi bekal kita, untuk kita akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Firman yang masuk dalam hidup kita, firman yang kita serap, firman yang mengubahkan kita, itu akhirnya keluar outputnya dengan apa? Perbuatan-perbuatan baik yang memberkati banyak orang, yang memuliakan Allah. Ya, itulah fungsi dan guna manfaat firman Allah yang begitu luar biasa. Bahkan nggak terbatas dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya percaya firman itu memiliki kuasa dan manfaat, kegunaan yang sangat penting sekali. Banyak yang bisa saya saksikan kalau dalam kehidupan yang firman Allah itu nyata hidup. Pernah satu kali saya sakit pinggang, pernah saya saksikan ada satu firman yang kemudian datang ketika saya mendengar satu khotbah, yaitu Sakaria 4
Ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata firman. Dan firman ini nancep Bapak Ibu, seperti panah yang kena ke saya. Pada waktu itu saya sedang sakit pinggang. Saya nonton acaranya Benny Hinn yang merupakan siaran ulang dari Filipina. Waktu itu saya ada di Australia, dan seperti Tuhan sendiri yang bicara. Benny Hinn bilang, bukan kalau ada mujizat, kesembuhan, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan sendiri, karena roh Allah, karena kuasa firman yang kamu dengar dan kamu terima, kamu percaya dan kamu mengalami mujizat. Dan itu saya alami. Jadi begitu luar biasa kuasa firman Allah. Yuk rindukan selalu mengalami pertolongan, mujizat, dan banyak hal yang sangat berguna. Dengan apa? Cintailah firman. Terima firman Allah dengan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Maka kita resapi, renungan, dan lakukan something good happen in your life. Sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Selamat mengalami berkat-berkat firman Allah. Oh haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan, Kau kembali memperdengarkan firman-Mu, suara-Mu bagi kami. Untuk kami tidak menganggap remeh akan firman Allah yang telah Kau sampaikan, telah Kau berikan kepada kami. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berguna dalam hidup kami. Sangat bermanfaat dalam seluruh aspek kehidupan kami setiap waktu, setiap saat ya Tuhan. Kami mendengarnya dan kami taruh di hati kami. Dan biarlah setiap kami yang mendengar firman ini, terlebih lagi kami akan memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman Allah. Sehingga olehnya kami semakin diisi, dipenuhi oleh kuasa firman-Mu dan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati seluruh kekasih Tuhan dimanapun mereka berada dalam seluruh aktivitas yang dilakukan. Kiranya Engkau terus menyertai dan firman-Mu yang telah Kau sampaikan dalam setiap umat-Mu nyata bermanifestasi dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, sehingga olehnya setiap pribadi orang percaya boleh terus mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau beserta kami sepanjang hari ini, dan kami mau terus menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Satu perkataan terakhir Benny Hinn yang selalu saya ingat. When you believe the word of God, the word of God will ministry you. Ketika saudara percaya firman Tuhan itu akan melayani saudara, melakukan kebaikan buat hidup saudara. Haleluya, amin.